Oke, sudah rekam. Oke, kita waktunya untuk review komik Blue Exorcist yang diterbitkan oleh MNC Gramedia. Mangakannya Kazue Kato. Buku ini buku nomor 15 ya, volume nomor 15. Dan untuk gambar covernya ini Yukio Okumura, adiknya Ring, yang agak bandel, gregeten sana itu sering ngingetin Yukio, jangan nakal dong, kakakmu emang kayak gitu, yang sabar ya Yukio, sana gitu sabar. Tapi ya karena ini buku sana baru beli tahun 2021 karena sana baru tahu MNC Gramedia itu ngerilis komik Blue Exorcist gitu. Dan ya saat itu sana beli bukunya ternyata tinggal volume nomor 15, tinggal volume 15 gitu, dan volume sebelumnya udah nggak ada lagi. Oke, bentar, streamingnya bermasalah. Tunggu ya, ada yang bermasalah di streamnya. Bentar. Masih stream? Sepertinya masih ya. Ntar sana cek juga. Nanti kita lanjutkan. Jadi buku ini sebenarnya udah sana berulang kali ajak tidur, teman tidur. Jadi sebelum sebelum tidur sana pengen baca buku ini berulang kali gitu. Sampai akhirnya ya ujung-ujungnya udah mulai agak mengelupas. Dan aduh sana ini ceroboh ini di sini sobek. Ini sobek ini. Sedih sana. Akhirnya ya sana ya udah, sana harus simpan baik-baik buku ini biar nggak sobek lagi gitu. Lalu buku ini rilis pertama itu cetakan pertama tahun 2019, kayak masih barusan ya, tapi ternyata bukunya udah habis loh, tinggal beberapa doang mungkin untuk volume 15, soalnya untuk volume di bawahnya itu nggak ada. Dan sebenarnya udah ada versi e-booknya juga yang dirilis oleh MNC Gramedia, cuman yang dirilis e-booknya itu masih volume 1 sampai volume 10. Jadi untuk volume 11 sampai 15 itu belum ada e-booknya itu. Karena padahal pengen baca banget. Sana pengen baca beneran. Oke, live streamnya masih jalan sih ya. Oke, dan kayaknya ini sekitar 100 halaman isinya. Untuk buku ini isi kontennya itu dari story 63, judulnya Goodbye. Terus story 64, I Will Come Again. Terus story 64,5. Di Auno Exorcist sering sih kayak gini, kayak setiap chapter ada chapter tambahan, jadi tapi masih di chapter yang sama, jadi nambahin 0,5 di belakangnya, masih ada kaitan dengan chapter yang dirilis sebelumnya gitu loh. Ada Welcome Home. Nanti sana kasih tahu kenapa kok ada 64-nya kayak gimana, 64,5-nya gimana, nanti sana kasih tahu. Terus story nomor 66, Pink Spider. Part 1 story nomor 65, 66, Pink Spider lagi. Part 2 story 67, Pink Spider part 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 konten, 6 chapter. Dan ini ada informasi karakter. Kumurarin. Oh, ini udah ada yang pamitan ya, Kurumi Senpai. Sepertinya saya sudah mulai ngantuk, ternyata masih belum pas jam 10, jadi saya pamit duluan. Semoga gak sana
Semangat Kak Sana. Bye bye Mina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kurmi Senpai. Oh ya, suminasai. Sekarang sana Testa. Langsung istirahat aja ya, langsung tidur aja ya. Oke. Rian pertama kali Henryville ya, ini perdana. Besok libur ya, besok libur. Iya, besok libur. Tapi kalau yang nggak betah bangun apa begadangan sih memang udah ngantuk, tapi nggak apa-apa lah. Oke, karakter sana pengen baca Okumurarin ya. Bentar ya. Keturunan Satan yang mewarisi darah manusia dan Akuma ingin menjadi Exorcist untuk membalas dendam ayah angkatnya, Shiro Fujimoto. Siswa kelas 1 SMA di True Course Academy, seorang ex-wire di kelas Exorcist, bercita-cita mendapatkan kualifikasi sebagai knight yang bertempur menggunakan pedang. Begitu dia menghunus Komaken, pedang dari Shiro yang selalu dibawanya, tubuhnya akan diselimuti api biru warisan Satan yang membuatnya mampu menggunakan kekuatan Satan. Setelah berhasil menaklukkan Impure King, dia memutuskan untuk bersiap hidup bersama kekuatannya. Jadi Impure King ini siapa? Ini Impure King ini udah masuk ke anime season 2. Impure King ini kayak iblis yang menyebarkan miasma atau spora berpenyakit gitu ya. Dan Okumurarin ini berhasil mengalahkan iblisnya. Itu besar banget, kayak ulet, kayak ulet gitu, dan banyak sporanya gitu sampai membuat kastil yang sangat besar. Tapi Okumurarin berhasil gitu. Jadi ini masih stay siapa aja di sini? Ada Rudolph, sana sayang, I have to go, I have promised to stream in Twitch, bye bye. Oke Rudolph, sekarang sana Testa. We will see you again in the next stream tomorrow, okay Rudolph, bye bye. Gambate for the stream in Twitch. Yuki begadang time. Hai Yuki. Hai Yuki. Jadi ini karakternya. Sana nggak bisa buka semuanya ya, nanti ini copyright juga. Sana akan buka beberapa. Ini ada karakternya yang di awal tadi, karakter dari True Cross Order. Kemudian ini ada sampai sini, sampai Mephistopheles. Kemudian ada keluarga Kamiki. Hai Kawayo, adik perempuannya Kamiki namanya Tsukumo Kamiki. Nah, habis itu Break Association Illuminasi. Bentar, HP-nya sana. Oh iya, HP-nya sana buat kamera. Ada yang WhatsApp bentar, gak bisa ini. Terus ada sinopsis dan langsung dimulai dari story ke-63. Goodbye gitu. Ini belum diangkat ke anime ya, sebenarnya masuk ke buku 10 ya. Masuk ke volume 10 Blue Exorcist, itu belum masuk ke anime, belum masuk ke project anime. Yuki, buku berapa tuh? Ini buku 15. Geo sama buah apa yang kayak orang sakit? Alpucat. Ini masih kelawak aja Geo sama. Iya, ini perdana Henryville ya. Rian, apalagi kostum barunya Kak Sana oh, gak boleh spoiler ya. Kostum baru siapa? Ini masih Henryville loh, satu-satu. Kan masih 1 tahun anniversary debut. Jadi pertama langsung story 63, goodbye. Banyak yang terjadi di sini, termasuk Kamiki akhirnya berhasil lolos dari tempat dia diculik. Rin juga membantunya. Kemudian di sini ada Shima yang akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke teman-temannya. Seperti itu ya, sampai marah. Ini demi diriku ya. Dia mencoba untuk mengkhianati teman-temannya sih. Gila emang Shima. Keren sih, tapi wah Shima sana soalnya ngikutin versi ongoingnya juga yang ada di Manga Plus by Shueisha. Jadi sana tahu maksud dari Shima di sini. Kemudian di sini ada scene dimana, spoiler. Di sini ada scene dimana Kamiki-san ketemu dengan adiknya, seperti itu. Kemudian ada scene dimana misinya untuk menyelamatkan Kamiki-san ini udah berakhir udah selamat sih.
kata kami Kisan bisa diselamatkan. Tapi di sisi lain di pihak Illuminati yang siapa sih orang gendut gak ini sama karakternya, bentar sana buka ya. Oh ini siapa ini namanya, Michael Godwin ya, Godwin ini gagal dalam melakukan penelitiannya, akhirnya dimusnahkanlah oleh Bank Lucifer. Terus udah, nah ini loh chapter bonus kan tadi ada 64, ada chapter 64 atau story 64, kemudian ini ada story 64,5. Biasanya yang ada 0,5 nya di sini itu lanjutan cerita sebelumnya yang lebih detail, atau juga lanjutan cerita sebelumnya untuk bonusnya gitu loh. Kalau sana, menurut sana untuk 64,5 ini bisa dibilang kalau film itu kayak after credit gitu loh. Nah ini di stasiun, terus temennya siapa, temennya Kamiki yang rambutnya pendek itu namanya Paku, itu nunggu kedatangannya Kamiki untuk pulang dan teman-teman yang lain yang menyelamatkan Kamiki. Tapi di scene itu benar-benar lucu banget. Ini kan Paku oke ini Paku, lihat pertama ya pun ini mencoba untuk melawak loh ke Kasue Kato ini. Awalnya nunggu kan, yang keluar pertama kayak ini, wah keren banget kalau aku murarin wah kekar banget ini, gila. Terus Yukio siap ya pun seksi banget Suguru gede banget ya, Konekomaru. Terus bukan, terus lewat, itu dia ternyata orang-orang tua semua dong ini aku murarin kalau tua jadinya kayak gini tuh Yukio siap ya ampun, kayak makmur banget bahagia. Terus ada Suguro, ada Konekomaru. Terus yang terakhir ini jadi ketemu yang sebenarnya teman-teman yang lainnya gitu. Yeay, Rin, Yukio, Shemi, Bon, loh kok namanya jadi ganti Suguro, Konekomaru, dan di belakang ada yang diem sama bawah, Kuro, kucing. Terus akhirnya kami Kisang bisa berjumpa lagi dengan Paku. Ya ampun, mengharukan banget loh ini. Itulah pokoknya. Kemudian untuk episode Pink Spider sana nggak mau kasih tahu itu isinya komedi, kemudian ada konspirasi baru dan fakta baru juga. Jadi konspirasinya datang bersama fakta gitu, yang menyampaikan Mephistopheles. Kemudian ada maksud tentang pengkhianatannya Shima gitu. Sebenarnya Shima itu mengkhianat kayak antara bener dan nggak bener sih. Dia cuman ya intinya buat nguntungin dia sendiri aja. Tapi di sini ada scene lucu di Pink Spider. Bentar sana kasih tahu mana ya. Komedinya, sisi komedinya. Pas datang ke kelas, Murarin itu dia jadi Shima dong bilangnya. Aku Shima, makasih. Pelatihan hari ini membosankan ya. Padahal kalau ada pelajaran soal dan lebih menyenangkan data-data, aku mau bagi-bagi permen, silakan. Intinya di sini Murarin mencoba untuk menjadi Shima karena kan dia juga sebenarnya pengen Shima kembali, cuman nggak bisa. Jadi bagaimana caranya Murarin untuk menghibur para teman-temannya, sebenarnya gitu. Cuman di sini ekspresinya pada datar semua loh. Lawak. Terus Rin bilang aku juga merasa bertanggung jawab tahu, padahal sudah bilang akan membawanya kembali. Tapi di halaman selanjutnya Shimanya sendiri datang dong. Waduh, Toyu kok tuh ngawur ini. Ya jadi ada situ. Ini juga Shimanya ada 2 hadir tuh. Woi, ini siapa woi? Coba kok komedinya, tapi ada cerita menarik dan konspirasi banyak hal di sini juga.
dan fakta-fakta mengejutkan juga. Kemudian seperti biasa, kalau komik yang udah dibukukan dibuat tankobon seperti ini, biasanya ada bonus halamannya, biasa kayak ini, aduh, Blue Exorcist Extra seperti itu. Biasanya ada sesi Q&A-nya juga bersama dengan mangaka. Ya karena Sana biasa baca komik biasanya gitu. Dan di sini Sana menemukan di sesi Q&A, Sana itu menemukan satu pertanyaan dan satu jawaban yang menurut Sana itu makin paham. Seperti biasanya komik ongoing dengan komik yang udah dibukukan atau ditangkobon dibuat per volume, dan juga seperti anime yang ongoing juga dengan anime yang sudah dijadikan DVD gitu, udah dikelompokkan menjadi DVD gitu. Ada satu pertanyaan di sini, ada yang tanya ini, dalam Jump SQ itu untuk rilisan komik ongoing seperti itu. Jadi di Jepang itu kalau komik ongoing itu rilisnya di majalah ya, namanya kalau Aono Exorcist itu di Jump SQ. Kalau kayak Naruto, terus kemudian One Piece, apalagi Jujutsu Kaisen itu di Jump Weekly. Nah ini ada ya pertanyaan, dalam Jump SQ Blue Exorcist edisi Januari, ritual doa yang dilakukan Izumo-chan dalam Mitamazizume no Harai ada bagian yang berbeda dengan komik volume 14. Yang manakah yang benar kan ya? Ya kayak kita tahu ada yang kok versi ongoingnya gini, loh versi yang udah dibukukan kok gini. Terus sebenarnya yang benar yang mana kan gitu. Nah dijawablah sama Kazue Kato-san. Sepertinya kamu membeli majalah Jump SQ dan komiknya. Terima kasih banyak. Pertanyaan ini juga banyak, jadi akan kujawab dengan jelas sekarang. Nah ini, jika ada perbedaan antara majalah SQ dan komik yang sudah dibukukan ini maksudnya, yang benar adalah yang ada di dalam komik yang sudah dijadikan buku komik seperti ini, tankobon seperti ini. Tolong anggap saja versi terbitan majalah adalah versi alfa atau versi tes awal, sedangkan versi komik adalah versi alfa yang sudah ditingkatkan menjadi versi beta atau dalam kurung versi yang mendekati sempurna. Jadi seperti itu guys. Nah untuk yang belakang seperti ini sinopsisnya, gambarnya siapa ini? Okumura Yukio. Tiba-tiba ngeblank karakter utama. Terus untuk harganya sendiri ini 25.000. Tapi kemarin Sana belinya pas promo, jadi pas bazar, book bazar gitu, harganya cuma 20.000. Harga aslinya 25.000. Kalau sekarang dirilis lagi mungkin kayaknya tetap di harganya 25.000, semoga aja. Kemudian untuk ratingnya ini U21+ ya. Kenapa U21+? Ada yang tahu siapanya? U21+ ini karena ada Shura. Siapa Shura? Kalian harus cari tahu sendiri, kalian harus baca manga Blue Exorcist, Sana nggak mau jawab. Tapi kalau kalian tahu Blue Exorcist karakter Shura, nah itulah yang membuat Blue Exorcist rilisan Indonesia ratingnya U21+. Gitu, yang menerbitkan MNC Gramedia. Oke? Gitu saja untuk review Blue Exorcist. Untuk covernya, cover tebel cover Dove, nggak ada halaman berwarna, semuanya hitam putih, sekitar 100 halaman. Buku setipis ini biasanya 100 halaman. Itu beda kalau Final Fantasy Monster 8 aja. Kalau Monster 8 itu kan 200 halaman, tebel bukunya segini. Jadi kalau bandingin dengan Blue Exorcist masih tebelan Monster. Blue Exorcist sekitar 100-an, Monster itu sekitar 200 berapa gitu, lupa Sana. Gitu. Oke, ada yang ingin kalian diskusikan dengan komik? Tapi Sana berharap semoga MNC Gramedia mau merilis lanjutan komik Blue Exorcist. Semoga harapan Sana didengarkan ya. Terima kasih.